Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, hari keempat pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah masih terus berlangsung. Tim gabungan kembali menemukan 2 jasad korban. 2 jenazah ini langsung dibawa ke RSUD Majenang untuk dilakukan identifikasi. Hingga saat ini tercatat masih ada 10 korban yang dinyatakan hilang. Kami akan hadirkan informasi itu bersama sorotan lainnya soal maraknya kasus anak hilang dan penculikan anak. Jadi peringatan serius bagi seluruh pihak untuk memperkuat level kewaspadaan. Sejumlah modus dilakukan pelaku untuk mengambil hati sang anak agar mau mengikuti keinginannya. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Bersama saya, Radi Saputro. Kami buka dari berita pencarian korban longsor di Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah yang memasuki hari keempat. Hari ini tim gabungan mempersempit area pencarian karena di salah satu titik semua korban sudah ditemukan. Dari semula 5 titik lokasi pencarian dikurangi menjadi 4 titik. Untuk mempercepat proses pencarian, tim gabungan mengerahkan eskavator sebanyak 22 unit, 17 pompa air, dan 9 anjing pelacak. Di hari keempat pencarian, tim gabungan kembali menemukan 2 jasad korban. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Majenang untuk diidentifikasi. Hingga malam ini korban yang dinyatakan hilang masih ada 10 orang. Mulai tanggal 16 ini, terhitung pada pukul 17.00, total korban 46 orang, yang selamat 23 orang. Meninggal dunia atau yang tertimbun ada 13 orang, dan dalam pencarian sampai dengan pukul 17.00 adalah 10 orang. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengunjungi lokasi longsor dan posko di Kecamatan Majenang. Kepada ahli waris korban longsor, Kementerian Sosial memberikan bantuan berupa sembako dan uang santunan sebesar 15 juta rupiah per orang. Berharap korban yang belum ditemukan sebagaimana perintah Bapak Presiden agar segera ditemukan. Kemensos memberikan tali asih santunan kepada para ahli waris yang meninggal. Untuk yang meninggal itu per orangnya itu 15 juta, termasuk kemudian kita memberikan dukungan sembako, kemudian mendirikan dapur umum sekali masa itu untuk 1.000 orang. Kemudian juga ada logistik berupa selimut, kasur, dan lain-lain. Sementara itu sejumlah korban longsor masih dirawat di RSUD Majenang. Mayoritas korban alami luka benturan, benda tumpul, dan patah tulang. Salah seorang korban menuturkan sempat tertimbun longsoran sebatas dada. Ia berhasil selamat tetapi istri dan anaknya masih hilang. Kalau ibu? Gemuruh, saya nengok udah kelihatan kabut putih sama karena kelihatan saking cepatnya saya manggil istri saya di rumah, "Mak, keluar." Istri saya keluar di depan pintu. Udah itu lari, Mak, tapi waktu ngomong lari itu tanah udah jatuh dari rumah, atas rumah. Imbun saya segini. Keluarga ya alhamdulillah udah beristirahat. Oh, ketimbun juga? Iya, anak sama berapa? Istri sama anak, istri sama anak. Perkembangan terkini dari pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Bimo Wicaksana. Rahma, 2 hari lagi golden period time pencarian akan terlewati. Lalu apa strategi tim SAR untuk mempercepat penemuan korban, Rahma? Iya, dari tim SAR gabungan ini memfokuskan akhirnya ke 4 titik begitu ya, titik di lokasi atau TKP dari longsoran di Majenang ini, di mana rinciannya itu adalah ada di worksite A1 akan mencari 1 korban, untuk worksite A2 ini akan mencari 3 korban.
begitu juga untuk Warsite B1 dan juga B2 ini akan mencari masing-masing 3 korban. Inilah yang akan menjadi fokus pencarian korban besok begitu ya, atau di hari kelima pencarian korban di longsoran Majenang ini, Radi dan juga saudara. Di mana kalau untuk bagaimana strategi dan besok begitu masih sama seperti hari ini, yaitu menggunakan 21 alat berat atau eskavator, lalu ada bantuan dari semprotan air, ini ada 17 alat semprotan air, dan juga bantuan dari K9. Ada 9 K9 juga yang akan dikerahkan untuk mencari korban longsoran yang masih tertimbun, Radi dan juga saudara. Dan selain itu pun untuk modifikasi cuaca ini sudah dilakukan begitu ya. Tadi disampaikan bahwa modifikasi cuaca untuk hari ini disebutkan berhasil karena dari pencarian pagi, dari jam 6 pagi hingga jam 5 ini dihentikan pencarian, tidak terjadi hujan, dimana kalau kita ketahui belakangan ini beberapa hari terakhir ini di lokasi longsor ini terjadi hujan di siang hari, namun hari ini tidak terjadi hujan, tapi usai pencarian ini dihentikan di sekitar pukul 5 sore barulah turun hujan. Selain itu juga, Radi dan juga saudara, kalau kita melihat kembali bagaimana dengan total korban, ini disebutkan ada 46 total korban, begitu 23 orang ini dinyatakan selamat dan sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dan korban meninggal ini sudah terkonfirmasi 13, di mana ada 2 yang ditemukan hari ini di tempat yang berbeda, begitu ya, di Warsite yang berbeda. Dan juga ada 2 body part yang ditemukan, Radi dan juga saudara. Nah, untuk body part ini masih akan diperiksa tentunya, karena untuk 2 body part yang ditemukan ini di lokasi yang berbeda pula, Radi dan juga saudara. Dan kalau berbicara lagi bagaimana dengan strategi besok, tentunya masih sama dengan hari ini, dan kita melihat bagaimana nantinya untuk besok proses pencariannya, apakah dapat ditemukan langsung dari 10 korban yang masih hilang begitu ya, atau masih dalam pencarian, apakah bisa langsung mendapatkan 10, karena memang targetnya ini dapat ditemukan 10 orang langsung besok begitu, Radi dan juga saudara. Dan besok pencarian ini dimulai sekitar pukul 6 dan diharapkan ini dapat berjalan lancar begitu sampai malam, karena modifikasi cuaca sudah dilakukan, dan juga tapi tentunya tetap melihat kembali bagaimana dengan cuaca di Majenang ini. Kalau kita melihat ini cuacanya ekstrim begitu ya, Radi dan juga saudara. Kalau kita kembali melihat ya bagaimana dengan kemarin usai hujan deras di siang hari begitu dan sempat berhenti dan hujan lagi di malam hari, ini sempat terjadi banjir begitu ya, Radi, tapi hari ini tidak terlihat begitu. Kita nantikan bagaimana besok proses pencariannya, Radi. Ya, modifikasi cuaca sudah dilakukan. Besok semoga tidak ada kendala cuaca untuk proses pencarian di peristiwa longsor di Cilacap. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Bimo Wicaksana melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Kesorotan lainnya, saudara, seorang siswa salah satu sekolah menengah pertama di Kota Tangerang Selatan berinisial MH meninggal setelah sepekan dirawat di rumah sakit. MH diduga merupakan korban perundungan atau bullying rekan sekelasnya. Pelayat berdatangan ke rumah duka siswa MH di Kampung Ciater Maruga, Tangerang Selatan untuk menyampaikan bela sungkawa. Siswa SMP kelas 7 ini diduga menjadi korban perundungan oleh rekan sekelasnya. Ia menderita luka pada bagian wajah dan kepalanya, diduga karena terkena benda tumpul. MH sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta selama sepekan sebelum akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada Minggu pagi tadi. Kuasa hukum keluarga MH Alfian Aji menyatakan pihaknya bersama KPAI dan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan telah melaporkan kasus dugaan bullying yang mengakibatkan korban meninggal ke polisi. Keluarga berharap pelaku dapat segera ditangkap dan dihukum. Itu tuh kita belum tahu, karena dari keluarga korban pun bilang dia itu tidak ada penyakit sakit dari kecil, bahkan nggak ada dirawat di rumah sakit pun. Bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Sementara itu polisi telah memeriksa 6 saksi dalam lanjutan penyelidikan kasus kematian siswa SMP di Tangerang Selatan yang diduga akibat dibully rekan sekelasnya.
Polisi masih mengusut penyakit yang dialami korban dan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang menyatakan penyidik akan memastikan apakah sakit yang diderita korban berkaitan dengan dugaan bullying atau tindak kekerasan yang dialaminya di sekolah. Dalam penanganan kasus ini, Polres Tangerang Selatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan, termasuk dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Tangsel yang memberikan pendampingan ahli. Yang jelas 6 orang saksi ini adalah pihak-pihak yang kita lihat mengetahui rangkaian adanya kejadian dugaan tindak pidana ini. Ya. Termasuk guru itu, Pak ya? Gimana? Pendidikan saksi itu termasuk guru, Pak? Ya, dari pihak sekolah juga tentunya ada yang kita lakukan pemeriksaan. Hari ini juga tim dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan sementara bekerja, juga sementara berkoordinasi dengan pihak rumah sakit serta para stakeholder yang terkait untuk kemudian kita dapat menangani kasus ini. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan serta pihak sekolah ikut mengantarkan siswa MH ke pemakaman. Wakil Wali Kota Pilar Saga menyatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan KPAI terkait dugaan perundungan yang menimpa siswa MH. Pemerintah Tangerang Selatan akan mengevaluasi setiap sekolah agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ya, saat ini kami sedang berkoordinasi ya, Dinas Pendidikan sedang berkoordinasi dengan KPAI dan juga saya mendapatkan kabar bahwa Polres Kota Tangerang Selatan juga sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ya, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite dan lain sebagainya dan dewan sekolah juga, dewan pendidikan terkait bagaimana di sekolah-sekolah supaya tidak ada terjadinya perlakuan bullying terhadap siswa-siswi di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta sekolah tidak menganggap remeh laporan terhadap perundungan. Sekolah juga diminta melakukan asesmen terhadap peserta didik untuk mendeteksi karakter siswa sejak awal. KPAI mencatat bahwa pada tahun ajaran baru, ini indikasi bullying itu memang naik ya. Kenapa? Karena pada saat itu ada junior baru, kemudian ada senior baru. Nah, junior senioritas inilah yang kemudian memicu adanya bullying yang di sekolah-sekolah negeri. Itu layaknya anak peserta didik baru itu memang ada asesmen. Nah, dari asesmen ini seharusnya diolah. Dan apakah ada kecenderungan anak ini mungkin lemah, anak ini sering mengalami bullying, itu kan harus terbaca di situ. Nah, di sini yang kemudian kami meminta dari sekolah itu juga mengetahui sejak dari awal, gitu ya. Nah, mestinya laporan pertama dalam bentuk apapun itu, apalagi ini siswa baru ya, siswa baru karena baru baru masuk sekolah dari kelas 6 ke kelas 7, itu kan mestinya direspon dengan cepat. Nah, ini pembelajaran untuk semua sekolah saja. Jangan anggap remeh setiap laporan bullying yang dialami oleh siswa, ya. Mau itu bullyingnya dalam bentuk verbal, ataupun dalam bentuk yang lainnya, itu harus disikapi. Karena yang namanya anak kondisinya berbeda-beda, Mbak. Saudara, maraknya kasus anak hilang dan penculikan anak menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak untuk memperkuat level kewaspadaan. Lalu langkah kewaspadaan seperti apa yang harus ditingkatkan? Kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Orang punya semangatnya